Konflik ini bukan ledakan spontan, bukan kecelakaan sejarah. Ini adalah akumulasi ketegangan, akumulasi ancaman, akumulasi kebijakan yang dibiarkan mengeras. Pada akhir Februari 2026, Israel bersama Amerika Serikat melancarkan serangan besar terhadap Iran. Targetnya militer, dampaknya nasional. Iran membalas, rudal diluncurkan, drone dilepas, wilayah Israel dan instalasi militer Amerika di kawasan menjadi sasaran, dan dunia kembali terbelah. Fakta dasarnya sederhana. Serangan awal dilakukan ke wilayah Iran. Operasi tersebut terkoordinasi, terencana, terukur. Alasannya, pencegahan, ancaman keamanan, stabilitas kawasan. Namun pertanyaannya tidak sesederhana itu. Dalam hukum internasional, penggunaan kekuatan terhadap negara berdaulat dilarang. Kecuali dua hal, mandat Dewan Keamanan PBB atau hak bela diri setelah terjadi serangan bersenjata. Apakah Iran sedang menyerang ketika operasi itu dimulai? Itulah inti perdebatan. Jika tidak ada serangan yang sedang berlangsung, maka dasar hukumnya goyah. Jika disebut pencegahan, maka harus ada ancaman yang segera dan tak terhindarkan. Dan disinilah banyak analis mempertanyakan legitimasi serangan tersebut. Konsep preemptive strike selalu kontroversial. Sejarah menunjukkan betapa berbahayanya doktrin ini. Karena ancaman bisa ditafsirkan, karena niat bisa diasumsikan, karena keamanan bisa dijadikan pembenaran. Jika setiap negara boleh menyerang hanya karena merasa terancam, maka hukum internasional runtuh. Serangan satu kali mungkin bisa diperdebatkan sebagai pencegahan, namun ketika berlangsung berhari-hari, bergelombang, menargetkan banyak titik, itu bukan lagi tindakan darurat. Itu operasi militer penuh. Dan dalam konteks ini, Iran adalah pihak yang wilayahnya pertama kali dihantam. Iran tidak diam, dan tidak mungkin diam. Negara manapun yang diserang akan merespons. Itu naluri politik, itu kalkulasi strategis, itu juga hak bela diri dalam hukum internasional. Rudal balistik diluncurkan, drone menyerang. Sebagian berhasil dicegat, sebagian tidak. Israel mengalami kerusakan, korban sipil muncul. Namun perlu dicatat dengan jernih, respons datang setelah serangan awal. Ini bukan agresi tanpa sebab, ini pembalasan. Apakah pembalasan itu proporsional? Itu perdebatan berikutnya. Setiap konflik modern memiliki pola yang sama. Target militer berada dekat dengan populasi sipil, infrastruktur bercampur, kota menjadi arena. Di Iran, fasilitas rusak, kawasan padat terdampak, warga sipil kehilangan rumah, listrik terganggu, air terbatas. Di Israel, alarm serangan udara berbunyi, masyarakat berlari ke bunker. Beberapa korban jiwa tercatat. Hukum humaniter internasional jelas, sipil tidak boleh menjadi target. Serangan harus proporsional. Kerugian sipil tidak boleh berlebihan dibanding keuntungan militer. Namun dalam praktiknya, perang jarang bersih, dan yang membayar harganya adalah warga biasa. Mereka tidak memilih kebijakan, mereka tidak menyusun strategi, namun merekalah yang paling merasakan dampaknya. Banyak yang bertanya, di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa? Jawabannya kompleks. PBB tidak memiliki tentara sendiri. Keputusan ada di Dewan Keamanan, dan di sana ada hak veto.
Ketika negara besar terlibat, resolusi sering terhenti, bukan karena hukum tidak ada, bukan karena norma tidak jelas, tetapi karena sistem internasional memberi kekuasaan istimewa kepada beberapa negara. Dan dalam sistem itu, politik sering mendahului keadilan. Konflik ini juga membuka kembali isu lama, standar ganda. Ketika negara kecil menggunakan kekuatan, dunia cepat mengecam. Ketika negara kuat melakukannya, narasi menjadi lebih lunak. Istilah berubah, agresi disebut pencegahan, serangan disebut stabilisasi, pemboman disebut penegakan keamanan. Kritik terhadap Israel dan Amerika Serikat muncul dari berbagai analis hukum internasional, bukan karena sentimen, tetapi karena prinsip kedaulatan negara adalah fondasi sistem global. Jika fondasi itu retak, maka stabilitas dunia ikut goyah. Dari sudut pandang Iran, narasinya konsisten. Negara mereka diserang, kedaulatan mereka dilanggar. Mereka merespons. Apakah semua tindakan Iran dapat dibenarkan? Tidak otomatis, tetapi urutan kejadian penting. Serangan awal menentukan posisi moral dan hukum. Dalam konflik ini, Iran berada pada posisi negara yang lebih dulu menerima serangan langsung, dan itu mengubah cara kita membaca situasi. Konflik ini tidak berdiri sendiri. Ada jaringan aliansi, ada kepentingan energi, ada stabilitas pasar global. Jika konflik meluas, dampaknya bukan hanya regional, harga energi naik, pasar finansial terguncang, rantai pasok terganggu, perang modern tidak lagi lokal. Ia menyebar melalui ekonomi, dan ketika ekonomi terguncang, masyarakat global ikut terdampak. Di tengah semua analisis strategis, ada satu pertanyaan sederhana. Apakah warga sipil layak menanggung ini? Jawabannya jelas, tidak. Norma kemanusiaan dibangun setelah Perang Dunia. Dibangun dari tragedi. Dibangun dari kesadaran bahwa kekuatan tanpa batas adalah bencana. Jika norma itu diabaikan karena kepentingan geopolitik, maka dunia bergerak mundur. Dan setiap konflik yang dibiarkan tanpa akuntabilitas menjadi preseden bagi konflik berikutnya. Konflik Iran-Israel 2026 bukan sekadar duel militer. Ini ujian terhadap sistem internasional, ujian terhadap konsistensi hukum, ujian terhadap moralitas global. Iran diserang lebih dulu, Iran membalas. Israel dan Amerika membenarkan tindakan mereka atas dasar keamanan. Namun, di balik semua itu, warga sipil tetap menjadi pihak yang paling rentan. Pertanyaan akhirnya bukan hanya siapa yang kuat, bukan hanya siapa yang menang, tetapi apakah hukum internasional masih berarti? Dan apakah kemanusiaan masih menjadi pertimbangan utama dalam politik global? Itulah realitasnya. Tanpa slogan, tanpa simplifikasi, hanya analisis. Konflik ini akan terus diperdebatkan. Setiap pihak memiliki narasi, setiap negara memiliki kepentingan, setiap media memiliki sudut pandang. Namun, satu hal yang tidak berubah, setiap konflik bersenjata selalu meninggalkan jejak pada manusia biasa. Video ini tidak dibuat untuk membenarkan perang, tidak untuk membela satu negara, tidak untuk menghasut kebencian terhadap bangsa manapun. Ini adalah analisis, bukan propaganda, bukan ajakan permusuhan. Kami menyadari bahwa konflik internasional selalu kompleks. Data bisa berubah, informasi bisa berkembang,
interpretasi bisa berbeda. Karena itu, penting untuk tetap kritis, tetap rasional, tetap manusiawi. Hukum internasional bukan sekadar dokumen, ia adalah kesepakatan global untuk membatasi kekuatan, untuk melindungi yang lemah, untuk mencegah tragedi berulang. Ketika kita membahas perang, yang seharusnya kita pertahankan bukanlah kebencian, melainkan kesadaran. Kesadaran bahwa di balik strategi militer ada keluarga. Di balik kebijakan negara ada kehidupan. Di balik keputusan geopolitik ada masa depan generasi berikutnya. Kita boleh memiliki pendapat, kita boleh mengkritik, kita boleh mempertanyakan legitimasi tindakan negara manapun. Namun kita tidak boleh kehilangan empati, karena jika empati hilang, maka kemanusiaan ikut hilang. Video ini mengajak Anda untuk berpikir, bukan untuk memihak secara membabi buta, bukan untuk membenci, bukan untuk menyederhanakan persoalan yang kompleks. Pahami konteksnya, periksa sumbernya, dengarkan berbagai perspektif, dan yang paling penting, ingat bahwa perdamaian selalu lebih mahal nilainya daripada kemenangan militer manapun. Terima kasih telah menyimak dengan pikiran terbuka.